Hey guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap ya, terus selalu berbahagia dan pastinya semangat. Oke, jadi di video kali ini aku akan ajak kalian buat general reading kembali ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini, aku cek dulu ya. Temanya adalah ada yang tersiksa mental batinnya karena sangat merindukan kamu. Oke, jadi kita akan membahas ya, di sini ada seseorang yang tersiksa mental batinnya karena dia kangen banget sama kamu, tapi mungkin kamu nggak ngerasa gitu ya, bahwa saat ini ada seseorang yang merindukan kamu di belakang dirimu. Oke, sebelum kita melakukan ke pembacaan, disclaimer bagi kalian, hasil readingan ini nggak usah ditelan bulat-bulat. Ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silakan langsung saja chat ya, kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan lihat energi seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Wow. Aku ngerasa ya, saat ini sebenarnya ada seseorang yang sepertinya sedang terkena suatu masalah ya, yang membuat orang ini jadi berubah sikap gitu ya. Yang mungkin semula dia orangnya enak diajak ngobrol, yang semula orangnya perhatian banget sama kamu ya, tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ini sikapnya berubah sama kamu gitu. Sedangkan kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi tiba-tiba sikap dia cukup banyak berubah drastis ya kepada diri kamu, sehingga memicu rasa tanda tanya besar apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik ini semua. Karena memang di antara mereka ini memang dia tipikal orang yang misterius, dia orangnya tertutup, dia orangnya nggak mudah share, nggak mudah menceritakan atas apa yang sedang dihadapi saat ini. Kenapa? Ya karena dia nggak mau membebani seseorang yang dia cintai ya. Selagi dia masih bisa berdiri di atas kaki dia sendiri, dia yakin bahwa dia bisa memecahkan masalah yang saat ini sedang dihadapi gitu ya. Tetapi memang ini sangat berpengaruh terhadap kondisi komunikasi kalian yang menjadi terhambat gitu. Karena dia lebih banyak merenungnya ya, lebih banyak berdiam dirinya. Mungkin beberapa di antara mereka juga lebih banyak menggunakan waktu dia untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mendapatkan solusi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ya, tapi kamu nggak perlu cemas, kamu nggak perlu khawatir, karena tidak selamanya dia akan seperti ini. Karena apabila dia sudah menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dia akan kembali sama kamu. Nah, ya, karena di sini kelihatan banget paniknya kamu kayak apa ya. Kamu takut kalau orang ini tuh meninggalkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dirinya dia, padahal tidak. Dia menjaga jarak bukan karena nggak cinta, melainkan ada suatu masalah. Ya. Terus rasa kangennya memang nggak bisa dibohongi ya, rasa kangen dan rasa bersalahnya. Tetapi memang saat ini dia nggak mau terlalu memaksakan diri untuk berkomunikasi denganmu di saat kondisi mental dia sedang nggak stabil. Ya nanti yang ditakutkan tuh justru malah bisa memicu terjadinya masalah baru. Tahu sendiri kan orang yang banyak masalah itu kayak gimana ketika diajak ngobrol ya. Pasti kita membahas A, jawabnya B, nggak nyambung ya. Terus kita lihat lagi di sini bagaimana energinya seseorang yang tersiksa mental batinnya karena merindukan kamu. Di sini ada seseorang yang sepertinya dia pemalu dan tidak mau mengakui berterus terang bahwa sejatinya orang ini sangat merindukan kamu gitu. Karena aku melihat ya, lebih banyak kamu yang effort daripada dirinya dia. Dan ketika kamu sedang berkonflik dengan dirinya dia, kamu yang memiliki dominan untuk cenderung membuka komunikasi terlebih dahulu ketimbang dirinya dia. Karena mungkin orang ini dia pemalu ya, dia orangnya kurang memiliki rasa kepercayaan diri, sehingga terkadang ketika kamu terjebak dalam situasi silent treatment, ini bisa berlaku ya dalam durasi waktu yang cukup panjang. Karena dia nggak mau bertindak gitu ya, dia nggak mau memulai komunikasi duluan, sukanya dia nungguin kamu terus gitu ya. Selain itu, beberapa di antara mereka ini juga orangnya sering cemburu sama kamu
ya. Tapi mungkin kamu nggak sadar gitu bahwa ternyata diam-diam di belakang kamu orang ini sering banget ya cemburu diam-diam gitu ya. Cemburu diam-diam, tiba-tiba marah ke kamu, tiba-tiba jutek sebagai bentuk ya bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia merasa cemburu. Kita lihat lagi bagaimana energinya. Seseorang yang tersiksa mental batinnya karena sangat merindukan kamu. Wow, menarik ya. Saat ini aku merasa ada seseorang yang sedang kejar-kejar kamu ya, karena dia melihat betapa spesialnya kamu jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dia kenal di kehidupan cinta dia sebelumnya. Sehingga ya membuat orang ini merasa tergugah, ingin lebih dekat lagi sama kamu dan ingin meyakinkan kamu bahwa tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya dengan tujuan yang baik. Jadi dia nggak mau main-main, dia ingin serius sama kamu dan dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar cinta mati sama kamu ya. Cuman memang kendala terbesar yang kamu hadapi menurut aku tuh kamu dan dia terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter gitu. Karena mungkin kamu tuh orangnya sabar, sedangkan dia orangnya keras kepala gitu ya. Kamu orangnya kamu orangnya mudah memaafkan, sedangkan orang ini kebalikannya denganmu ya. Apalagi ketika kamu melakukan suatu kesalahan, maka rasanya sulit ya untuk meminta maaf dari dirinya dia gitu ya. Untuk minta maaf aja banyak sekali syarat yang harus kamu penuhi. Karena memang ya aku melihat antara kamu dan dia banyak sekali perbedaan terutama sifat dan karakter. Tetapi menurut aku hal itu bukanlah menjadi suatu hambatan utama selagi kalian berdua sama-sama mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang tersiksa mental batinnya karena merindukan kamu. Ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku melihat ada di antara kamu yang saat ini sebenarnya ingin melepaskan seseorang, ingin melepaskan, berusaha melupakan, berusaha mengikhlaskan. Kenapa? Ya karena kamu sudah tidak tahan ya cara dia memperlakukan kamu. Kamu sudah nggak tahan dengan sifat kerasnya dia. Kamu juga sudah mulai merasa nggak nyaman gitu ya, karena dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Sehingga itu semakin ya ingin membulatkan tekad kamu untuk berusaha melupakan dan mengikhlaskan dia. Karena sempat ya di antara kamu tuh mencoba bertahan, tapi bukannya perubahan yang kamu rasakan, melainkan justru makin kesini dia sering sekali memanfaatkan kebaikan kamu gitu ya. Sudah diberi kesempatan tapi dia kembali bertingkah gitu ya. Sudah berusaha memaafkan tapi dia masih mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga ya sudah, kamu tuh benar-benar kehabisan cara. Jadi cara yang terbaik ya untuk bisa melepaskan ketoksikan ini dengan cara melupakannya gitu ya. Karena memang ya selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu lebih banyak tersiksanya daripada bahagianya gitu ya. Dan saat ini dia benar-benar ya, benar-benar sangat merindukan perhatian kamu, merindukan kasih sayangmu. Tapi dia sadar gitu bahwa kamu saat ini sedang tidak ingin bertatap muka atau kontak fisik secara langsung dengannya ya, sehingga membuat dia itu benar-benar sangat tersiksa mental batinnya gitu. Kita lihat lagi ya bagaimana energinya seseorang yang tersiksa mental batinnya karena merindukan dirimu. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah sering ya mengenalkan kamu ke pihak keluarganya, meskipun ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya belum pernah ketemu orang tuanya ataupun keluarganya secara langsung ya. Tapi di belakang kamu ya dia sering sharing, sering menceritakan tentang personality diri kamu kepada pihak keluarganya. Dan sepertinya keluarganya itu benar-benar merasa welcome sama kamu. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang memang sudah deket banget sama keluarganya ya. Dan keluarga dia juga bisa menerima kamu ya sebagai bagian dari keluarganya.
Sehingga itu menandakan bahwa orang ini sangat serius sama kamu gitu. Cuman memang kamu harus banyak sabar ya mempertahankan hubungan ini, karena semakin tinggi suatu pohon ya, itu akan semakin kencang anginnya. Karena menurut aku tuh di satu sisi pihak keluarga dia bisa menerima kamu, tapi di satu sisi banyak sekali ya pihak-pihak ketiga yang ingin masuk ke dalam hubungan kamu. Kayak misalkan ada pihak ketiga yang ingin berusaha mendekati dia, ada pihak ketiga yang ingin berusaha mendekati kamu. Dan itu kan merupakan suatu ujian besar ya. Tetapi jika kamu bisa melewati, ya otomatis energi cinta kalian akan semakin kuat dan luar biasa. Nah, kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya ya? Seseorang yang tersisa karena merindukan kamu. Ya, di sini ada seseorang yang memang dia nggak tahan ya. Dia nggak tahan ingin berbuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu bersama kamu ya. Selain dia merasa rindu, dia juga sepertinya ingin melakukan sentuhan fisik sama kamu gitu. Karena memang mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang orangnya itu romantis banget ketika dia merindukan kamu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, dia akan kembali ke versi dia yang sebelumnya, yang masih cuek, yang masih penuh drama ya, yang masih nggak jelas kayak gitu. Sehingga membuat kamu tuh benar-benar merasa bete gitu, merasa bingung sebenarnya apa sih gitu ya yang kamu inginkan. Kok kayaknya kamu tuh sering banget rayu-rayu aku di saat kamu meminta sesuatu dariku gitu. Tapi di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kenapa kamu bersikap cuek, seolah-olah menganggap bahwa diriku ini musuh kamu kayak gitu. Sorry guys ya. Ada suara Pak Anto tadi. Nah, kita lihat ya di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sangat merindukan kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah satu-satunya orang yang sepertinya sudah terkunci hati dan perasaannya untuk kamu, tetapi kamu tidak menyadari bahwa selama ini dia cinta mati sama kamu. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat diri kamu tuh mengira atau salah paham bahwa orang ini tuh tidak benar-benar ingin seriusin kamu gitu. Karena cara dia mengerti kamu aja salah gitu. Cara dia memperlakukan kamu pun juga salah gitu. Kamu kan orangnya nggak bisa dikasar, kamu orangnya nggak bisa dibentak ya. Terus kamu juga orangnya benci dengan ketidakjujuran ya. Sedangkan orang ini sering nggak jujur sama kamu. Dia sering mungkin berkata-kata kasar terhadap dirimu, ataupun mungkin ya dia sering banget menyakiti kamu oleh kata-katanya gitu. Sehingga meskipun dia ini sudah terkunci hatinya buat kamu, tapi kamu nggak merasa gitu ya, tidak merasa bahwa orang itu benar-benar mencintaimu ya, karena cara dia mencintai kamu yang salah. Terus dan di sini juga ada ya di antara kamu tuh yang sempat berusaha lepas dari hidupnya ya, tapi semakin kamu melepas, kamu semakin terikat ya, artinya kamu dan dia semakin terikat gitu. Jadi ya sudah, kamu hanya bisa pasrah gitu. Karena kok rasanya menjauh itu menyakitkan ya, tapi bertahan pun juga rasanya sangat sulit gitu. Apakah ini merupakan takdir yang harus aku jalani? Sampai-sampai pernah ya di antara kamu tuh ngerasa kayak gitu loh. Terus di sini kita lihat bagaimana energinya ya, seseorang yang tersiksa mental batinnya karena merindukan kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang dihantui rasa penyesalan bersalah dia kepada diri kamu. Kenapa? Karena orang ini pernah tinggalin kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayang ya sama dia gitu. Dia pernah manfaatin kamu ya, memanfaatkan materimu, memanfaatkan kemampuanmu, memanfaatkan waktu kamu hanya demi kepentingan dia semata ya. Dan setelah kamu menyadari ya bahwa orang ini hadir hanya ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki gitu ya, kamu benar-benar merasa kecewa dan mencoba menutup pintu maaf untuknya. Kenapa? Ya karena kamu tuh nggak kurang-kurang ya baik kamu sama dirinya dia, tapi kenapa ya justru malah kamu balas dengan kekejaman gitu loh. Kenapa ketulusan aku, kebaikan aku ya, keikhlasan rasa cintaku padamu justru malah kamu tukar dengan pengkhianatan. Kamu tukar
dengan rasa sakit hati gitu. Padahal aku sama sekali tidak pernah ya membenci kamu setitik pun, meskipun kamu sering sekali memanfaatkan diriku. Kayak gitu guys. Dan di sini kita akan coba lihat ya. Kita akan lihat berdasarkan energi yang mengalir ya. Barangkali ada pesan semesta yang harus disampaikan kepada diri kalian. Jadi aku di sini bacanya berdasarkan energi yang muncul ya. Kayak gitu. Terus saat ini aku juga melihat ya, ada seseorang yang ingin memperjuangkan kamu, meskipun hubungan ini rasanya sulit untuk diperjuangkan. Kenapa? Ya karena dia nggak mau kamu tinggalkan ya. Dia nggak mau dirinya ini kamu lupakan gitu. Jadi ada yang berusaha ingin memperjuangkan hubungan ini meskipun rasanya sulit gitu ya. Memang sih orang yang sudah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang, mereka mau beresiko ya. Mereka mau memperjuangkan apapun yang dia inginkan, kayak gitu. Kita lihat ada energi apa dari seseorang yang merindukan kamu saat ini. Wow. Dan di sini ada seseorang yang sepertinya dia kangen sama kamu, makanya dia saat ini mencoba membuka komunikasi denganmu, ya. Mungkin ada juga ya yang saat ini tuh dia buka blokiran kamu, tapi dia belum berani untuk membalas chatmu. Gitu ya, belum berani untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena mungkin ada di antara mereka itu yang masih kecewa, mungkin ada juga di antara mereka yang mungkin tuh masih nggak percaya diri, mungkin ada di antara mereka itu yang masih takut gitu karena dia punya salah sama kamu. Makanya sampai detik ini ya, meskipun dia ada niatan untuk membuka komunikasi tapi masih belum terjadi, kayak gitu. Terus ya di sini dia sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi kamu gitu ya. Jadi kayak dia ini sudah mematangkan niat dia untuk meminta maaf dengan kamu, dan dia sudah mempersiapkan segalanya gitu ya. Jadi mungkin ketika nanti kamu tanya sesuatu, dia bisa jawab gitu ya. Nggak kesannya itu kayak cari alasan, cari ini, cari itu, kayak gitu. Terus kita lihat lagi, di sini ada energi apa lagi? Terus aku juga melihat ini lebih ke arah energi kamu dan dia. Nggak cuma kamu ya, dia pun juga sama-sama merasa lelah menghadapi suatu hubungan yang penuh dengan permainan cinta gitu. Karena bermula dari dia yang nggak jujur sama kamu, sehingga membuat kamu tuh sering banget nggak jujur sama dirinya dia gitu. Karena dia sering berdrama, makanya kamu juga berdrama gitu. Karena dia sering bohongin kamu, makanya kamu sering bohong dan banyak alasan gitu. Jadi nggak cuma kamu aja yang merasa lelah, dia pun juga sama. Tetapi hubungan kamu dan dia ini sebenarnya masih ada harapan ya, selagi kamu dan dia memiliki niat untuk tergerak memperbaiki mulai dari awal ya. Karena nggak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu hal yang baru. Dan di sini kamu tuh saat ini hanya bisa mengikuti alurnya aja gitu ya, mengikuti alur dia saja. Jadi jika dia mau berubah ya kamu akan berubah gitu. Jika dia mau menunjukkan rasa sayangnya kepada kamu, ya kamu juga akan mau menunjukkan rasa sayangmu kepada dirinya dia. Jadi ya sudah gitu ya, kayak air yang mengalir aja gitu. Karena hubungan itu nggak bisa dipaksakan, hubungan juga nggak bisa terlalu ditekan. Jadi ya sudah gitu. Rasa cintaku tergantung rasa cintamu ke aku. Lebih ke arah situ sih. Kamu orangnya fleksibel ya. Terus kita lihat ada energi apa? Seseorang yang merindukan kamu ya, tersiksa mental batinnya karena merindukan kamu. Aku melihat dia sepertinya seseorang yang saat ini sudah berubah ya, sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, jika dibandingkan dengan masa lalu dia yang penuh sekali menjalani perjalanan cinta dengan beberapa orang gitu. Jadi bisa dipastikan di masa lalu dia adalah seorang player, tapi setelah dia ketemu kamu, dia tobat ya, dia insaf gitu. Dia menyesali apa yang pernah dia lakukan dan dia mencoba ingin berubah ya, menjadi
pribadi yang lebih positive vibes, yang lebih positive thinking, itu semua karena dirimu gitu ya. Karena mungkin ya kamu tuh cerminan hidupnya, meskipun kamu nggak memaksakan dia untuk menjadi apa yang kamu inginkan, tetapi dari kebaikan kamu, perilakumu ya, itu menjadi cerminan dirinya gitu, sehingga dia mencoba berubah gitu ya. Semua dia lakukan karena rasa sayang dia kepada dirimu. Terus kita lihat di sini bagaimana energinya seseorang ya. Ada energi apa lagi? Seseorang yang tersiksa mental batinnya. Secara apa ya? Aku melihat secara obsesi pada saat di awal dia cukup besar gitu, tapi dari segi kesiapan batin dan mental orang ini belum cukup kuat. Ya, jadi gambarannya itu gini. Pada saat awal ya, sebelum dia mendapatkan kamu, orang ini sangat menunjukkan obsesinya seolah-olah dia mencintai kamu. Tapi setelah dia mendapatkan kamu, orang ini justru malah menyia-nyiakan kamu ya, dengan berbagai hal yang membuat kamu tuh merasa terpancing emosi kamu. Ya, kenapa? Ya karena terlihat gitu. Secara keinginan dia cukup besar untuk mendapatkan kamu, tapi secara niat dia masih belum ada niat untuk bisa diajak berkomitmen dan serius sama dirimu, kayak gitu. Terus ya dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh gegabah banget ya. Mungkin dia termasuk orang yang ceroboh ya, dan mungkin orang ini sering banget mengalami suatu rasa penyesalan akibat kesalahan dia sendiri gitu. Jadi orang yang tidak mempertimbangkan resiko itu kan seperti itu. Dia orangnya gerusa-gerusuh gitu ya. Baru kalau menyesal dia cerita ke kamu, nangis-nangis, curhat gitu ya. Dulu kemana aja gitu ya, kok baru sekarang sadarnya. Terus kita lihat ada energi apa lagi di sini? Seseorang yang tersiksa mental batinnya karena merindukan kamu. Aku melihat ada seseorang yang merindukan kamu, ini lebih dari satu orang. Mungkin saat ini kamu sedang dekat dengan beberapa orang ya. Dan semua itu ya, dan aku melihat beberapa di antara mereka, lebih dari satu orang ini dia sangat merindukan kamu. Ya, mungkin di sini kamu player juga kali ya. Karena yang mendekati kamu ini ada beberapa orang gitu. Cuman kamu masih bingung ingin menentukan hati kamu buat siapa gitu. Karena kamu kan nggak bisa menjalani hubungan ini semua-muanya dengan beberapa orang tersebut. Kamu harus bisa menentukan pilihan kamu kepada satu orang gitu ya. Kamu nggak bisa melakukan semuanya gitu. Cuman orang-orang yang merasa dekat sama kamu ini ya, menganggap bahwa kamu tuh memiliki kelebihan, kamu memiliki kualitas gitu. Makanya ya mereka itu mau gitu menjalin hubungan dengan kamu, meskipun sebenarnya cara kamu ini salah gitu. Karena seharusnya itu kan ya udah fokus deket dulu sama satu orang gitu. Ya, giliran mereka bucin, kamu sendiri yang merasa bingung. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi, ada energi apa? Seseorang yang tersiksa batinnya karena sangat merindukan kamu. Oke. Aku merasa saat ini ada di antara kamu tuh yang sedang berat ya, sedang berat kesel sama seseorang yang sejatinya orang ini tuh tidak ada ketergerakan hati dia untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Karena di sini kayak kamu tuh saat ini benar-benar sudah mulai menuntut gitu ya, menuntut keadilan gitu. Mana janji kamu katanya ingin seriusin aku gitu, mana janji kamu katanya kamu bisa menyayangi aku gitu ya. Jadi di sini kamu saat ini sebenarnya sedang terjebak dalam situasi hubungan yang sangat toksik, yang sangat stuck gitu. Karena tidak membuat diri kamu tuh merasa berkembang, justru malah makin kesini sepertinya semakin mundur. Terus bottom of the deck-nya aku melihat ya di sini ada yang tersiksa batin perasaannya, bagaimana energi dia. Oke. Aku ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang dia sering sakitin kamu, tapi dia tidak pernah
merasa bersalah terhadap dirimu gitu. Jadi kan kayak ya kamu ngerasa gedek aja gitu, ngerasa kesel aja gitu. Kenapa sih gitu? Kamu tuh ketika melakukan suatu kesalahan, kamu tuh nggak pernah mengakui kesalahan kamu, dan kamu juga tidak pernah meminta maaf kepada diriku sebagai bentuk penyesalan kamu. Itu tidak pernah terlihat gitu, karena selama kamu menjalin hubungan dengannya, ya mungkin orang ini minta maaf sama kamu tuh bisa dihitung dengan hitungan jari gitu. Lebih banyak tidak merasa bersalahnya, lebih banyak cueknya. Itu yang membuat kamu tuh merasa kayak orang ini tuh terlalu NPD nggak sih gitu ya, terlalu narcissistic personality disorder gitu. Kenapa? Ya karena dia ini nggak mau mengatakan kata maaf duluan gitu. Dia nggak mau meminta maaf duluan. Dia tidak mau dalam artian tuh mengakui kesalahannya gitu ya. Tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia nongol gitu ya, tanpa ada dihantui rasa ketakutan bersalah seperti itu. Dan di sini kita akan coba lihat ya guys, kita akan coba lihat ya. Di sini aku pakai kartu tarot ya, kartu tarot klasik. Kita membaca berdasarkan energi semesta aja. Barangkali ada pesan yang harus disampaikan kepada kalian. Oke. Dan di sini dalam waktu dekat ya, aku melihat akan ada banyak orang yang akan menghampiri kamu ya, dan mereka akan katakan bahwa dia menyesal ya. Mereka menyesal pernah sakitin kamu, mereka menyesal pernah memanfaatkan kamu ya, mereka menyesal gitu karena dia pernah mungkin memfitnah kamu, menduduh kamu yang tidak, ataupun mungkin mereka pernah menyudutkan dirimu gitu. Jadi akan ada ya dalam waktu dekat tuh banyak sekali orang-orang yang berusaha menghampirimu. Mereka ingin memvalidasi bahwa dia pernah ya melakukan suatu kesalahan besar sama kamu. Nah, lihat lagi. Nah, lihat ya, ada energi apa saat ini ya, ada energi apa saat ini. Dan di sini aku juga melihat dalam waktu dekat tuh ada seseorang yang akan datang dari masa lalu. Artinya orang ini pernah terikat dalam suatu hubungan dengan kamu, tetapi mungkin karena keegoisan, ketidakdewasaan, atau ketidakcocokan, sehingga membuat hubungan kamu dan dia jadi berakhir. Tapi meskipun berakhirnya suatu hubungan, bukan berarti berakhir pula rasa cinta dia kepada kamu, karena sampai detik ini dia masih sering stalkingin kamu. Dia masih berharap bahwa dia bisa masuk lagi ya ke dalam kehidupan kamu. Dan bisa dipastikan bahwa orang ini dia gagal move on ya. Dia nggak bisa move on dari kamu. Dia benar-benar ya gimana ya, nggak bisa move on sama sekali gitu, karena sempat di antara mereka ini mencoba untuk melupakan kamu dan mencari pengganti yang baru. Tapi vibes-nya, perasaannya ya, situasinya itu berbeda pada saat dia menjalin kisah cinta sama kamu dulu. Kayak gitu guys. Dan di sini dalam waktu dekat kamu akan melihat atau mendengar suatu kebenaran dari seseorang yang terlalu banyak menyimpan rahasia di belakang kamu gitu. Karena saat ini aja di antara kamu tuh sudah mulai ngerasa gitu bahwa tingkah dia, sikap dia ya, sudah banyak sekali ada hal yang membuat kamu tuh merasa janggal, merasa aneh, merasa ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu. Tetapi karena kamu orangnya nggak mau ribut, karena kamu juga orangnya tuh gimana ya, dalam artian tuh ya sudah gitu ya, kayak kamu tuh hanya bisa pasrah, sehingga ya semesta masih sayang sama kamu, jadi keburukannya akan terbongkar. Kita lihat lagi. Terus diam-diam ya dalam waktu dekat ada seseorang yang dia nih sepertinya sangat cemburu sama kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa tingkah kamu itu memancing rasa cemburunya gitu. Kenapa? Ya mungkin karena dia nggak mau berterus terang gitu ya bahwa dia mencintai kamu, atau mungkin beberapa di antara mereka ini tidak pernah menyatakan isi hatinya kepada diri kamu, sehingga ya sudah gitu ya, karena kan kita nggak ada ikatan. Jadi udah
aku tuh bener-bener bebas gitu ya, mau aku deket sama ini, deket itu, ngapain kamu cemburu gitu. Tapi dalam waktu dekat tuh akan ada seseorang yang ingin menyampaikan perasaannya bahwa dia sangat sayang sama kamu, dan ketika kamu bertingkah di belakang dia itu membuat dia sangat merasa cemburu. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi. Terus di sini ada juga yang galau ya. Jadi dalam waktu dekat ada seseorang yang dia masih merasa galau, masih merasa sedih, karena mungkin sampai detik ini kamu tuh masih belum bisa memaafkan dia. Ya di saat dia ini cinta mati sama kamu. Jadi gimana ya? Jadi kok rasanya aku tersiksa gitu ya. Kok rasanya aku kena mental. Kenapa sih gitu kamu nggak bisa memaafkan aku, padahal aku sudah berterus terang sama kamu gitu, padahal aku sudah memohon-mohon terhadap dirimu, tapi kenapa kamu tidak membuka kesempatan untukku ya untuk meminta maaf sama kamu. Dan di sini untuk batasan liriknya kita lihat ya, ada wow, menarik ya. Dalam waktu dekat akan ada sebuah proses yang membuahkan hasil. Ya, jadi bagi kamu yang merasa sudah banyak sekali proses yang kamu jalani bersama dia dalam waktu dekat, itu akan membuahkan hasil yang sangat positif. Itu semua terjadi hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini. So, terima kasih banyak ya guys. Video ini sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan langsung saja chat ya, kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.